Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar pertumbuhan makhluk hidup. Pertumbuhan makhluk hidup ini merupakan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, simak baik-baik ya. Nah, kemarin kita sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja. Yang pertama, ada bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, dan peka terhadap perangsang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bernafas. Sekarang yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang bernafas. Semua makhluk hidup pasti bernafas. Nah, alat pernapasan makhluk hidup ini bermacam-macam. Yang pertama kita lihat nih, di sini ada alat pernapasan manusia. Nah, alat pernapasan manusia yang pertama kan kita menghirup, kerongga hidung, kerongga mulut, sampai ke paru-paru. Jadi, alat pernapasan manusia atau apa? Paru-paru. Lanjut, di sini ada alat pernapasan ikan. Nah, ikan bernafas dengan insang. Nah, yang merah-merah ini kalian bisa lihat gambarnya. Nah, ini insang ikan. Nah, lanjut yang ketiga, di sini ada serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Nah, trakeanya seperti yang ada di gambar yang berwarna merah. Nah, itu alat pernapasan serangga. Ini serangga apa ya namanya ya? Serangga belalang. Lanjut, di sini ada tumbuhan. Tumbuhan ini bernapas dengan stomata. Kalian bisa lihat pakai kaca pembesar. Nah, daun yang hijau ini kalau kita lihat pakai kaca pembesar, nah ini tuh ada stomatanya. Nah, itu merupakan pernapasan pada tumbuhan. Paham ya? Lanjut, yang kedua yaitu bergerak. Semua makhluk hidup pasti dapat bergerak, sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Nah, di sini ada gambar manusia. Manusia dengan berjalan atau berlari menggunakan kaki. Sama dengan binatang. Binatang yang berkaki 4. Nah, berjalan dan berlari juga menggunakan kaki. Nah, di sini ada burung. Burung bergerak menggunakan sayap. Dia dapat terbang ya. Ikan bergeraknya atau berenangnya menggunakan sirip. Paham ya? Selanjutnya yang ketiga yaitu tumbuh. Nah, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Nah, makhluk hidup mengalami tumbuh. Manusia ketika bayi, tubuhnya kecil. Lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Coba kalian perhatikan ketika kalian kelas 1, sekarang sudah ke kelas 3, tubuh kalian mengalami perubahan tidak? Mengalami tinggi tidak? Berat badannya naik tidak? Nah, itu mengalami proses pertumbuhan ya. Sama halnya dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan juga sama.
dari biji, terus disiram dengan air lalu menjadi besar dan menghasilkan buah. Nah, sama dengan hewan juga. Hewan dari kecil lalu menjadi besar seperti ada di gambar kucing, induknya dan anaknya, serta kelinci, induknya dengan anaknya juga ya. Paham ya? Selanjutnya yang keempat yaitu berkembang biak. Nah, kita bisa lihat gambar di sini. Ada nenek, ada ibu, nah, ada cucu-cucunya. Nah, manusia ini dapat berkembang biak. Misalnya ibu melahirkan bayi. Jadi berkembang biak artinya apa? Menghasilkan keturunan. Hewan pun juga sama, dapat berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, bertelur, atau melahirkan dan bertelur. Bisa dilihat di sini gambar yang kedua. Nah, ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada kura-kura, burung, ikan, dan ayam. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti kucing, sapi, lumba-lumba. Nah, yang ketiga, ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ada ular, kadal, dan platypus. Kita simak selanjutnya daur hidup atau proses berkembang biak ayam, kupu-kupu, dan katak. Selanjutnya ada daur hidup atau proses berkembang biak. Misalnya di sini ada yang pertama ada gambar ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur embrio, lalu telurnya menetas menjadi anak ayam. Tahukah kalian? Setelah induknya mengeluarkan telurnya, induk unggas akan mengerami telurnya dengan duduk di atasnya. Seperti ini nih. Lihat di anak ayam dewasa. Nah, induknya ini akan mengerami telurnya selama 22 hari. Nah, maka nanti telurnya ini menetas menjadi anak ayam. Nah, jika induk ayam atau ibu ayam ini tidak duduk di atasnya atau tidak mengerami telurnya, maka tidak menjadi anak ayam, menjadi telur. Telur yang biasa kita makan menjadi telur dadar atau telur ceplok. Paham ya? Jadi, kalau ingin menjadi anak ayam, induk ayam harus mengerami telurnya selama 22 hari di atas induk ayam. Lanjut yang kedua, di sini ada kepompong atau ada kupu-kupu. Ada nyanyiannya nih. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, jadi yang pertama ini bertelur dulu nih, lalu menjadi ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kalian bisa lihat ya, ada di pohon-pohon, ada di ranting-ranting. Nah, yang ketiga ini ada katak. Nah, katak yang pertama ini dengan bertelur, lalu menjadi berudu, berudu kaki 2, berudu 4 kaki langsung ada 4, terus menjadi katak muda, lalu katak dewasa. Paham ya? Selanjutnya yang kelima yaitu memerlukan makanan dan air. Nah, kita bisa lihat yang gambar pertama ini ada keluarga kecil yang sedang
makan bersama di meja makan. Nah, di sini ada makanan, ada minuman. Nah, jika semua makhluk hidup tidak makan dan minum, maka akan mati. Nah, sama halnya dengan hewan. Jika hewan juga harus makan dan minum. Nah, di sini ada hewan panda ya. Siapa di sini yang sudah melihat hewan panda? Nah, jika belum seperti ini ya bentuknya ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tanaman. Tanaman ini memerlukan air. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan hijau. Nah, proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebutnya fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun stomata. Yang sudah Ibu jelaskan ya, stomata tadi ya gambarnya ya. Dan lubang kecil pada batang. Lanjut. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya dari sinar matahari. Untuk menjaga tanah agar tetap subur, dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan, biasanya ditambahkan pupuk. Sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Sampai di sini paham? Semoga paham ya. Selanjutnya yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Nah, kita simak gambar yang pertama ini. Misalnya ketika melihat sinar matahari secara spontan kita akan menutup mata. Karena silau ya. Nah, yang kedua ini, di sini ada putri malu. Pernah lihat putri malu? Nah, putri malu biasanya ada di tumbuhan semak-semak atau di pinggir jalan. Nah, baik hewan maupun tumbuhan sama-sama memiliki kepekaan terhadap rangsangan dari luar. Rangsangan tersebut dapat berupa sentuhan, cahaya, suhu, dan lain-lain. Contohnya daun putri malu akan menutup apabila mendapat rangsangan sentuhan. Ada lagi nih tumbuhan daun Venus akan menutup bila ada rangsangan serangga yang hinggap. Dan ada hewan kaki seribu akan menggulung saat mendapatkan rangsangan sentuhan. Sekian penjelasan yang Ibu sampaikan. Nanti anak-anak Ibu mengisi ayo berlatih soal dari 1 sampai 6. Nah, soal ini semua jawabannya ada semua yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Kalian simak baik-baik, kalian dengarkan baik-baik. Nah, nanti langsung saja isi jawabannya ya sesuai dengan penjelasan dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu memakai masker jika berpergian kemana-mana, dan tetap jaga jarak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.